Dan kalau kamu mengampuni orang, kalau ada orang salah kita, berapa kali kamu harus mengampuni? 7 kali. 1, kelompok 7. Hati-hati. Jadi harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi kalau nanti ada salah pasti dimaafkan. Betul ya? Teman-teman yang terkasih dalam Yesus, kemarin saya mengajar, nggak bisa lagi. Kemarin hari Sabtu saya mengajar di Camp Ranji, ya. Di Camp Ranji saya mengajar 1 bab selesai dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Yang mana bagi saya adalah lagu pembukanya sama. Lagu pujian sama. Maka saya katakan ini juga suatu kebetulan bahwa kita adalah saudara di dalam khusus evangelisasi pribadi. Amin. Amin. Maka sekarang kita akan masuk setelah kita tahu yang kemarin kita dibawa bahwa yang namanya pertobatan itu adalah proses dan juga peristiwa saat itu. Tapi yang namanya proses pertobatan itu terus berjalan, terus menerus, ya. Tidak stop. Dia terus sampai kapan? Sampai kapan teman-teman pertobatannya? Sampai akhir Tuhan memanggil. Ya, maka ada yang bilang, Pak, percuma Pak saya bertobat Pak. Saya nanti jatuh lagi. Itu namanya proses. Maka saya seringkali mengatakan, kalau ada yang mengatakan saya sudah berdosa, dia percuma nggak bergereja, itu ada bisikan dari si ya. Maka hati-hati telinganya. Lebih baik kita membuka telinga kita untuk firman Tuhan dibandingkan mendengarkan perkataan dari si ya. Itu memang gampang sekali memprovokasi kita. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau belajar tentang tahap-tahap pertobatan. Kita akan berperan bersama, ya, nanti kita bersama-sama. Teman-teman, tahap-tahap pertobatan ini bukan untuk menghakimi seseorang. Oh, kamu pertobatannya baru tingkat rendah. Saya mau sudah tingkat tingkat, bukan seperti itu. Tapi tahap-tahap pertobatan, teman-teman, untuk kita melihat di mana saat ini kita berada. Ya. Tahap-tahap pertobatannya ada pertama penggabungan diri, perjalanan iman, pengalaman iman, perdamaian, dan tahap kesadaran umum. 5 tahap ini nanti kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam kitab suci yang namanya adalah Sakeus. Sakeus. Nah, yang pertama kita lihat dulu tahap pertobatan pertama adalah tahap penggabungan diri. Teman-teman, di dalam tahap penggabungan diri adalah terdorong oleh kebutuhan, terdorong dari yes, saya yakin. Ya. Maka pernah kita mendengar bahwa iman timbul dari Pendengaran. Nah, waktu itu Sakeus sedang bekerja, biasa mengambil cukai, ya, pajak. Dan Sakeus itu adalah orang yang dimusuhi oleh orang banyak. Kenapa Sakeus dimusuhi oleh orang banyak? Karena Sakeus bekerja untuk penjajah Roma, ya. Bangsa Roma menjajah Israel, dan teman-teman yang terkasih dalam Yesus, dia dianggap sebagai musuh masyarakat. Dia dianggap orang berdosa. Maka kenapa dia dianggap orang berdosa? Kan dia mengambil uang pajak-pajak tersebut. Tetapi saat itu Yesus masuk ke kota Yeriko. Waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus mendengar. Maka yang dilakukan adalah dia keluar dari zona kenyamanannya dia. Dia keluar dari zona kenyamanan dia untuk apa? Dia lari bergabung dengan orang banyak. Karena apa ini, teman-teman? Terdorong oleh kebutuhan. Sakeus merasa selama ini dia berdosa. Dia melakukan pekerjaan yang tidak pantas menurut orang-orang banyak. Maka dia keluar dari zona kenyamanan dan bergabung dengan orang banyak. Maka tahap ini adalah tahap penggabungan. Kalau di dalam
gereja Katolik, begitu terbuka dengan kasih Tuhan, maka iman muncul dari pendengaran dia. Dia mendengar banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Maka dia langsung berkumpul dan berkata kepada Romo, Romo, saya mau ikut katekumi. Teman-teman, ini adalah tahap penggabungan, tahap pertama. Mari bersama-sama ya, kita memikirkan siapa di sini yang dibaptis sudah dewasa. Banyak ya, sudah dewasa. Soalnya kemudian, kenapa Bapak mau bergabung dengan gereja? Karena saya mau jadi pengikut Yesus. Mau menjadi pengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusan Peter. Mengikut Yesus, keputusan Peter. Betul ya? Mengikut Yesus, keputusan Peter. Kuta ikat. Amin. Amin. Sampai kapan Bapak menjadi pengikut Yesus? Seumur hidup. Haleluya. Berkata. Tadi itu juga, ibu dibaptis usia berapa? April 2004. Haleluya. Berikan tepuk tangan dong. Luar biasa loh. Kalau dibaptis, ikut care. Betul ya? Kenapa ibu mau menjadi orang Katolik? Oh, tidak banyak. Nanti ya kita sharing ke depannya. Singkat, versi singkatnya. Versi singkatnya apa? Saya masalah kasih Yesus karena saya waktu saya masih sedikit. Saya dari kegiatan proses Versi singkatnya waktu tadi udah mau nangis. Versi singkatnya Tuhan memanggil namanya kesembuhan. Luar biasa. Teman-teman, iman timbul dari pendengaran, iman timbul dari peristiwa kehidupan, iman timbul dari apa yang Bapak yakini. Amin. Semuanya itu adalah tahap pertama. Saya yakin berarti saat ini yang tahap penggabungan berarti hanya ini. Ya, baru tahap pertama karena baru bulan April kemarin. Nanti datang jangan itu udah naik ke tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah ini teman-teman. Tahap perjalanan iman. Pada saat kita menggabungkan diri dengan satu kelompok, yaitu gereja Katolik, maka kita harus mengalami perjalanan iman. Dan yang kebetulan dia mendengar Yesus lewat, tapi menjadi bertujuan. Maka menjadi orang Katolik punya tujuannya. Tujuannya apa? Menjadi seperti Yesus, to be like Jesus, to act like Jesus. Amin. Bapak ikut Yesus sudah berapa lama? 24 tahun. 24 tahun. Tujuan Bapak saat ini sebagai pengikut Kristus. Saya mau bertobat. Setiap saat. Wah, luar biasa. Karena apa semuanya luar biasa? Karena saya pimpin Retus pernah ada satu orang kan kalau saya nanti ada pengakuan dosa sebelum bicara Roh Kudus ada pengakuan dosa. Ada satu peserta saya tanya kenapa tidak masuk dalam pengakuan dosa? Saya tidak ada dosa. Luar biasa. Saya tidak pernah berdosa. Saya tidak pernah menyakiti orang. Hah? Serius bu? Bapak Ibu, tadi Bapak Lukas mengatakan saya mau coba luar biasa. 20 tapi ada orang. Ya sudah lama juga Indonesia merasa tidak ada dosa. Saya pribadi keluar dari rumah, keluar dari kamar, buka mata, saya pasti berbuat dosa. Ya, bisa saya berbuat dosa. Artinya kita dalam hidup ini Tuhan protek, ya, Tuhan protek kita. Tetapi yang namanya Iib, dia selalu berusaha
karena badannya. Maka dia punya cara bagaimana supaya dia bisa dilihat oleh Tuhan Yesus. Naik, teman-teman. Untuk naik pohon berarti harus ada apa? Usaha. Dan dia tergerak karena Allah memberikan hikmatnya di dalam hatinya. Allah memberikan hikmatnya di dalam pikirannya. Apa yang dilakukan? Dia lari sekencang-kencangnya mendahului orang banyak. Maka pada saat dia berlari, dia merasakan apakah usaha saya ini berhasil? Apakah usaha saya ini akan Tuhan Yesus lihat? Artinya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam perjalanan iman bisa saja kita stop. Halo? Bisa saja dalam perjalanan iman kita stop. Nggak mau lagi. Tadi jujur saya agak sedih-sedih karena ada teman saya ajak dia untuk aktif, tapi dia bilang, maaf, saya nggak bisa aktif lagi Katolik. Loh, kenapa? Saya kan sudah cerai. Karena saya sudah cerai, maka saya mengajukan anulisasi ke keuskupan. Tapi belum keluar. Karena keuskupan untuk memutuskan itu perlu banyak pertimbangan. Tetapi dia sudah punya pacar. Pacarnya minta supaya jadi, kalau ibu abang cewek yang belum menikah bisa minta diapain? Dikawinkan. Ayo dong, masuk gini-gini aja, minta status. Maka apa yang terjadi? Karena dia bukan Katolik. Dan kalau Katolik nggak bisa seperti menikah, ya, maka dia keluar dari gereja Katolik. Demi apa? Demi perkawinan. Alasannya begitu banyak. Saya sendiri dia aktif banget, aktif. Maka dalam doa saya, setiap saya mengajar, jangan sampai ada orang Katolik keluar karena hanya egois. Jangan sampai. Pak, Bapak mah nggak merasa. Kalau Bapak merasa, Bapak pasti memahami pasti seperti itu. Saya merasa, saya berada di posisi kamu, saya merasa. Tetapi dari dulu sampai sekarang, apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. makanya kenapa cincin itu ada di mana? Cincinnya ada di mana? Saya suka minta kepada peserta suka seperti ini. Saya suka minta mau buat ini seperti ini. Coba sama. Lalu kalau sudah jari-jari ketemu, kemudian jari tengahnya ditekuk di dalam, ditekuk seperti ini. Ditekuk ya, ditekuk ya, ditekuk ya. Kalau sudah ditekuk keluar bunga jari, bisa dikenal. Jari ujung bisa dikenal, jari kecil bisa dikenal, jari mana bisa dikenal? Bisa dikenal. Bisa. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa. Ada kadang-kadang suka usaha. Gimana supaya bisa? Biar ditekuk. Ya. Teman-teman itu kan kalau kita, ya. Nah, teman-teman. Makanya, kenapa cincin perkawinan Adam menjadi manis? Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau ada yang menceraikan adalah dia. Maka teman-teman yang terkasih oleh Yesus kembali kepada Sakyus. Dia diberikan hikmat. Kalau kita diberikan hikmat di dalam tujuan hidup kita, kita harus bertujuan. Perkawinan tujuannya apa? Meneruskan keturunan.
kawin juga tahu. Menikah aja. Kita saling percaya. Saling percaya, haleluya. Karena teman-teman, terkadang tahun ini ya, banyak orang merasa tujuan menikah apa? Supaya punya anak. Kalau mau punya anak, gimana tujuannya? Nanti gagal. No. Saya kalau ngaji ke bapak, jangan ngomong ini ngaji ke bapak berita gitu. Tujuan pernikahan adalah mewujudkan kasih Allah. Saya bulan Juni kemarin tanggal 7 dengan istri saya menikah sudah 30 tahun. Tapi jujur saya belum punya anak. 30 tahun saya belum punya anak. Maka teman-teman dikatakan begini, kalau tujuannya ada pasti bubar itu. Ya. Tapi tujuan perkawinan kami adalah mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan saya bersama istri saya. Maka apapun saya lakukan dan saya jalan ke sana. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada di dalam perjalanan iman teman-teman, entah dalam perkawinan, kalau ada perbedaan pendapat istri dan suami, apa yang dilakukan oleh ibu? Kalau ada perbedaan pendapat antara bapak dan suami istri, apa yang dilakukan dalam perjalanan iman? Saling memahami, saling memahami. Kata kuncinya saling memahami. Ini pasti. Bapak sudah menikah? Sudah menikah. Kalau terjadi satu perbedaan pendapat dengan pasangan, apa yang dilakukan? Saling memahami, diskusi. Ini penting. Memahami, diskusi. Saya 30 tahun bisa bertahan seperti ini. Saya menikah dengan istri saya, walaupun dia punya anak. Saya masih bingung bagaimana saya melukai hati istri saya. Waktu itu sore hari di bawah patung Buddha Maria yang besar sekali di Lourdes. Waktu itu saya bilang, saya sama ibu, sama bapak, mertua saya mau pergi dulu, ya. Oke, saya tunggu di patung Buddha Maria di depan gereja Lourdes. Saya berdoa. Lalu saya ingat jam 6 harus kumpul semua peserta, maka saya tunggu istri saya. Saya tunggu kok tidak datang, saya tunggu kok tidak datang, saya tunggu kok tidak datang. Awalnya saya berdoa pada Bunda Maria Bunda, berbunyikanlah hatimu, jangan marah Bunda, tidak marah Bunda. Saya berdoa. Beberapa menit kemudian sudah lewat jam 6. Saya mulai bingung, gimana ini? Pesertanya pasti sudah berkumpul, gimana kita? Juga belum ada. Saya mulai lembutkan hati, singkirkan segala sesuatu yang ada dalam hati. Singkirkan penghalang sadar itu, cairkanlah hatiku yang muncul kejauhan, kedatangan. Haleluya, terima kasih. Dia datang, jangan diperangi. Saya mulai naik. Jangan marah. Tapi si Ibu bilang, marah itu istrinya tuh. Tapi Allah bilang, loh ya Stefano, jangan marah. Sampai di depan saya keluar kata, kamu kemana aja, dengan nada keras. Langsung istri saya menangis karena saya membentak di depan orang tua saya. Saya melukai hati. Langsung hari itu tidak ada rasa gembira di dalam perjalanan siar saya di Lourdes.
pulang ngomong bapaknya masuk ke kamar. Saya jadi itu ke kamar, minta maaf, dia sudah agak kecewa. Malam itu saya tidak makan. Teman-teman, saat itu saya merasa saya sangat bersalah. Lalu saya akhirnya tidur, nggak makan malam. Pagi-pagi harus berangkat ke Spanyol. Hati saya begitu kurang tenang. Ya. Saya yakin namanya perjalanan iman termasuk perkawinan, saya harus saling mengerti, saling berdiskusi. Tapi saya pewarta, saya pengajar, kok melakukan seperti itu? Bapak Ibu saya malu sekali. Waktu perjalanan itu, saya ambil mic. Di depan mereka di depan kan, di bus itu. Saya bilang, Bapak Ibu selamat pagi. Hari ini saya mau mengaku dosa di depan mertua saya dan di depan istri saya. Karena saya semalam sudah membentak istri saya sore. Dan hari ini saya berlutut di depan dia. Saya katakan, ampuni saya salah. Apa mertua saya berdosa? Bapak Ibu, langsung saya berkata, benar kata Bapak. Ada apapun harus didiskusikan. Karena sering kali kita sebagai laki-laki merasa yang paling Benar. sering. Maka kembali lagi saya katakan, saya minta maaf kepada istri saya. Apa jawab istri saya? Jawabannya apa? Kemarin Senin lalu saya jawabnya apa istri saya? Kalau saya minta maaf, selesai. Terima kasih Tuhan Yesus sudah maafkan. Langsung hari ini selesai. Maka teman-teman, yuk dalam perjalanan iman kita harus yang namanya mengalami pengalaman iman. Bagi saya peristiwa itu pengalaman iman. Kenapa? Saya bisa melihat mata istri saya, walaupun kata tapi matanya mengatakan benar salah. Tapi Bapak Ibu, kepala keluarga adalah imam. Tapi ibu sebagai yang doa. Yang doa. Yang doa. Kalau kita mungkin jangan bilang kita ya, saya salah dimaafkan, salah maafkan. Oleh karena itu pengalaman iman. Ya, tahap pengalaman iman. Maka saya merasakan bahwa saya saat ini dengan peristiwa yang dulu dan sampai saat ini saya selalu mengalami seperti ini. Tahap pengalaman iman di mana saya lihat Kristus sebagai saudara, ya, sebagai Allah yang hidup dalam diri saya. Maka saya katakan terima kasih Tuhan. Maka pengobatan saya ada di tahap ini. Tahap yang keberapa? Tahap yang keberapa? Tahap yang ketiga. Ya. Nah, bagaimana dengan Sakyus? Sakyus juga mengalami pengalaman iman. Bagaimana dia mengalami pengalaman iman pada saat Sakyus di atas? Orang-orang itu di bawah. Dia menunggu Yesus. Dia menunggu Yesus. Pada saat Yesus lewat, pasti Yesus melihat dia. Dia lihat dia. Pada saat Yesus melihat dia dan Sakyus melihat juga. Perhatikan teman-teman, pandangan matanya bertemu dengan mata, dia tergerak hatinya. Ini satu pengalaman. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya, Sakyus turunlah. Aku akan makan bersamamu. Bapak Ibu, belum pernah ada orang yang mau datang ke rumahnya untuk makan bersama. Pada saat Yesus menjadikan dia sebagai seorang sahabat, walaupun dia dianggap orang berdosa, dia begitu mata ketemu mata. Makanya kalau orang pacaran selalu dia lihat matanya. Kapan saya ada orang pacaran? Sayang, gimana kabarnya? Matanya nggak pernah lihat, nggak mungkin.
Pasti suami istri siapa? Yang suami istri siapa? Berdua. Pak, waktu kamu ibu, apa dan matanya apa lihat sepatunya? Matanya ibu, lihat matanya sepatunya. Dompet. Dompet. Oh. Ini berarti gini. Karena mata ada jendela. Maka setiap ada orang pacaran pasti ngomong, oh kekasih, matamu bagaikan cahaya bulan yang meminari hatiku. Tapi kalau sudah menikah, Beda. 20 tahun seperti setiap hari, 30 tahun seperti setiap hari, karena hanya waktu. Maki-maki nggak? Halo? Waktu pertama kali pacaran nanya apa? Sayang. Bagaimana kabar? Sudah 30 tahun. Baru istrinya telat berapa menit saja, mulut ini langsung. Dari mana aja? Maka Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, pengalaman iman itu bagi saya pribadi ada satu boleh mengoreksi diri saya. Saya bukan orang sempurna, tapi Allah mau kita sempurna. Oleh karena itu teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat tahap yang berikutnya adalah tahap yang keempat. Ini tahap ketiga. Nah, tahap yang keempat adalah tahap perdamaian. Bagaimana yang Nabi Sakyus menganggap sebagai tahap perdamaian? Tahap keempat, teman-teman. Tahap perdamaian. Tahap perdamaiannya adalah ketika Sakyus makan bersama dengan Yesus. Sakyus merasakan satu perubahan besar. Satu perubahan besar yang dialami oleh Sakyus. Apa yang dilakukan oleh Sakyus? Yang dilakukan Sakyus adalah, saya pernah mengambil uang dari orang banyak, maka hari ini saya akan mengembalikan uang itu berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Bayangkan teman-teman. Dia berdamai dengan dirinya. Ini penting. Seringkali kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah kalau kita tidak bisa berdamai dengan sesama? Bagaimana bisa berdamai dengan sesama kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Amin. Amin. Kata kuncinya berdamai dengan diri sendiri. Maka Sakyus mengembalikan semuanya. Bahkan 4 kali. Ini adalah tahap pendamaian. Dan yang tahap yang kelima adalah tahap kesadaran umum. Ini kelima. Sakyus merasakan pengalaman imannya, merasakan perjalanan imannya, merasakan bagaimana dia bergabung bersama orang banyak. Maka tahap berikutnya adalah mengikuti Yesus. Maka Sakyus berkata, saya mau ikut. Sakyus menjadi murid Yesus. Ini adalah tahap kesadaran. Waktu saya mengajar di salah satu camp di daerah selatan, saya bertanya kepada, di mana tahap kesadaran kamu? Di mana tahap pertobatan kamu? Tahap ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5? Ada satu bapak berkata, saat ini saya rasakan saya berada di tahap yang kelima. Luar biasa. Saya baru tahap 3, dia sudah tahap 5. Bapak baru ini, apa kata dia? Dia merasakan bahwa dirinya perlu komitmen. Apa komitmennya? Bahwa ada orang yang sudah menipu dia, menipu bisnis. Itu nggak gampang, Pak. Saya harus mengampuni orang yang telah menipu saya, yang telah menusuk saya dari belakang. Jujur teman-teman ya, kalau kita dalam
sudah percaya dengan orang, tapi orang itu menusuk kita dari belakang. Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya di sini. Bagaimana dia rasa sakit seperti itu? Tetapi dia rasakan, kalau saya tidak mengampuni orang itu, maka saya yang sakit. Kalau saya tidak mengampuni orang itu, saya yang sakit. Itu dialami. Ada satu ibu, dia juga sama. Dia punya keponakannya usahanya bisnisnya berantakan. Lalu dia datang ke tante ini dari kecil bukan orang kaya, dia orang miskin, tapi dia bekerja luar biasa, menabung dan akhirnya punya uang dan punya suami yang baik sekali. Orang ini apa? Tante, boleh bantu saya nggak? Saya perlu uang untuk usaha baru. Berapa? Dia tanya sama suami, gimana? Dia punya uang, tapi gimana? Dia tanya dulu pas suaminya. Itu penting teman-teman. Tadi kalau diskusi apapun, setelah diskusi, suaminya silakan kalau kamu merasa dia pinjam keponakan. Maka keponakan usaha lagi dan dia maju usahanya. Waktu usahanya maju, artinya datang. Ingat boleh nggak uang ini satu yang waktu itu saya pinjamkan dikembalikan? Apa jawab keponakannya? Maaf tante, kapan ya saya pinjam? Rasa saya pinjam. Itu udah down sekali. Dia pulang dia menangis. Dan beberapa minggu kemudian tidak bisa hati lagi. Ternyata dia keponakan mengadakan pesta perkawinan di hotel. Artinya diundang? Tidak. Itu sejak itu dia batu terus menahan. Dan satu kali akhirnya suami sampai nggak tega melihat istri batu itu luar biasa. Kalau suatu akhirnya dia telepon teman istrinya. Baru saya dong ajak istri saya pergi retret buka batu di Cikanyari di tempat orang Yohanes. Akhirnya ditunjuk. Awal nggak mau. Dia retret di orang Yohanes. Waktu dia retret itu ada yang namanya lepas. Doa lepas adalah melepaskan semua sakit hati. Dan waktu dia didoakan, dia tergerak untuk melepaskan. Selesai retret, dia pulang ke rumah. Suami bingung kok nggak batu-batu lagi. Tapi pas malam hari batunya kenceng sekali. Air keluar yang namanya gumpalan darah hitam sekali. Dia kaget sekali. Dan sejak gumpalan darah itu keluar, kesembuhan. Karena dia sudah melepas. Karena sekitar kita terperangkap dengan dendam. Dan itu saya alami. Ya. Sekali lagi Ibu, dendam adalah pintu masuk dosa. Maka kalau kita dendam, itu dosa masuk terus, hajar terus. Maka saya jadi ingat waktu babi, saya tahu sama babi, dia dendam satu sama lain kali ya. Sampai itu saya bisa masuk. Kalau nggak dendam ya, tapi kalau memang seperti itu diselamatkan. Teman-teman, di mana teman-teman tahap sekarang? Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kalau saya dulu tahap ketiga. Apa dulu? Ketiga tahap berapa? Terus mencari. Ibu dua masih berjalan. Bro, ini mobil pasti semua yang lain. So biasanya suka ngomong pasti. Bro, tiga.
Ada yang kelima? Halo? Ada yang mencapai di tahap yang kelima? Ada? Tahap kesadaran umum? Ada? Halo? Ayo. Haleluya. 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 Masih ketiga. Tahap kelima belum ada. Nggak apa-apa. Maka mari kita bersama-sama berjuang untuk sampai tahap ke-5. Mengampuni dengan komitmen. Oke. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, kesimpulan di dalam tahap-tahap pertobatan ini adalah ini, bahwa kita perlu setia dan membuka diri akan dimampukan. Siapa yang setia akan dimampukan. Setiap orang tahap pertobatan berbeda-beda. Tadi ada 2, ada 3, ya, ada yang 5, ya, tempat lain mudah-mudahan juga ada. Kemudian bagaimana dalam pertobatan dapat melakukan pendekatan yang tepat. Saat ini kalau Pak Budi masih tahap yang kedua perjalanan Tuhan, maka saya mengajak Pak Budi dalam perjalanan Tuhan mencari jati diri sebagai murid Kristus. Misalnya pergi ke Gua Maria, ke berdoa, ke siaran. Siaran mana? Siaran ke Ambarawa. Siaran ke itu pencarian. Ya. Kemudian apapun dalam pertobatan Tuhan menyentuh setiap orang. Amin. Amin. Yakin? Tuhan menyentuh Bapak Ibu, yakin? Yakin. Halo, yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya tersentuh oleh firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang terkasih Tuhan Yesus, semuanya bersumber pada ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, kuncinya ku buka hati. Amin. Amin. Maka Roh Kudus memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan yang namanya menjadi pembawa firman, menaburkan firman. Karena Bapak Ibu sebagai penabur firman, maka ada 4 jenis tanah. Seorang penabur menaburkan, ada jatuh di pinggir jalan, ada jatuh di tanah berbatu-batu, ada jatuh di tanah semak belukar, ada di tanah yang subur. Kalau Bapak Ibu sebagai pembawa sukacita, di mana Bapak Ibu akan taburkan firman itu? Di mana? Tanah yang subur. Tanah yang Subur. Tanah yang Subur. paling mudah menaburkan di tanah yang subur, paling mudah. Kita kalau menaburkan firman pada orang yang kepala batu, betul? Tapi firman mengatakan, tugas kita adalah untuk menaburkan dengan tidak pilih-pilih. Kita taburkan semua, entah di tanah berbatu maupun tanah yang subur. Maka Bapak Ibu nanti kunjungan rumah jangan pilih-pilih. Saya mau pergi yang ini dengan kepala batu ngomong, ini yang suka ke gereja. Hello, jangan pilih, datang saja, wartakan. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita diutus berdua. Yesus muridnya pergi berdua-dua. Jadi nanti bab ke-10 teman-teman akan diminta untuk kunjungan rumah berdua-dua. Nggak boleh bertiga. Oma berdua-dua. Ya berdua-dua. Saya dulu nanti bab 10 di sini. Ya sebelum COVID saya bilang berdua-dua. Dan akhirnya teman-teman saya minta di halaman yang ke-208 ada contoh doa tobat. Saya minta saat istirahat teman-teman membuat doa tobat. Ada unsur penyesalan kepada Yesus, penyerahan Yesus, dan yang ketiga ada unsur mohon kuasa Roh Kudus. Jadi saya minta teman-teman di buku buat doa tobat versinya teman-teman. Itu 208 adalah contoh.
Tapi teman-teman nanti serat buatlah nanti saya minta ya. Tuhan, aku menyesal segala dosa-dosaku. Saat ini saya percaya Tuhan, Engkau hadir biar benar kami, biar hamba ini kekuatan kami, biar Roh Kudus mengurapi hamba ini. Dan terima kasih Tuhan atas terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan membuat doa menurut versinya teman-teman. Amin. Amin. Bisa ya. Makasih teman-teman, Tuhan memberkati dan saya sudah ekspor waktu habis.